Kebetulan gue adalah netizen yang anti kekerasan dalam bentuk apapun dan di waktu apapun. Gue cuma mau nanya sama lu, Bang wartawan, kenapa lu harus melakukan noyor itu satu kali? Hola netizen yang tercinta. Sisi lain dari kasus hukum yang menjerat Armor Toreador, suami dari Cut Intan Nabila, ada hal unik yang menyedot perhatian netizen yang budiman. Pasalnya, netizen yang berbakti kompak merasa diwakilkan oleh aksi seorang wartawan yang menjitak kepala Armor. Aksi wartawan tersebut terekam kamera dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar memperlihatkan seorang wartawan yang tengah memfoto wajah Armor dari dekat. Setelah memfoto, kemudian wartawan itu dengan sengaja menjitak kepala Armor yang padahal saat itu Armor tengah dikawal oleh pihak kepolisian. Aksi wartawan ini menuai respon positif dari netizen yang berbakti. Mereka bahkan merasa sudah diwakilkan oleh wartawan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terima kasih banyak ya Pak, udah mewakilkan seluruh netizen yang geram nih sama tuh manusia dajjal. Pokoknya gue dan seluruh netizen Indonesia nih nggak mau denger Mbak, ketika ada mediasi lu balikan ya. Nggak ada ceritanya tuh. Ingat Mbak cantik, Mbak bisa kok cari rezeki dari followers Mbak nanti. Pasti anak Mbak juga bakalan bisa punya rezekinya sendiri. Nggak perlu dia punya bapak. Dia jadi manusia aja nggak ada pantas-pantasnya Mbak. Nggak ada pantas-pantasnya dia jadi manusia. Apalagi jadi bapak. Bayi di kayak begitu. Aduh bener-bener deh. Sekarang mah ya nih cewek-cewek lu pada punya ya. Kalau lu pada punya pasangan ya, punya pacar, lu kelihatan nih pacar lu udah kayak ada tanda-tanda bakal KDRT. Kagak usah lu kawinin. Gak usah bucin, gak usah tolol jadi cewek. Makanya lu jadi cewek bener-bener harus bisa cari duit. Jadi lu nggak bisa lu diinjek-injek kayak gini. Nggak bisa. Sekarang kalau cinta sama cowok, kalau lu punya pasangan ya, please jangan pakai hati banget, pakai otak juga. Tolong ini mah ya. Kalau udah KDRT, udah selingkuh gitu, ya udah kelar aja, kelar. Gak usah lu takut lu gak punya jodoh lagi, gak usah. Apalagi sampai lu kawinin. Seumur hidup itu lama guys, lama. Jadi please, mending lu entar-entaran aja punya laki, gak apa-apa. Daripada modelan kayak begini nih, aduh, masa depan hancur, semuanya hancur. Yang sabar ya Mbak. Pokoknya saya gak mau denger Mbak balikan lagi pokoknya. Saya gak mau denger ya Mbak. Apalagi Mbak sampai beli mobil tuh, kayak yang udah-udah tuh, keluar-keluar balikan lagi. Aduh, tolong. Emang wartawannya paling niat banget. Pengen ngejitak si Armornya. Mor, itu tuh belum seberapa Mor. Masih ancang-ancang, masih percobaan nanti dah. Lu kalau udah masuk hotelnya. Tuh Pak polisinya sampai ketawa ke TV. Wartawannya paling enak banget kalau udah ngejitak mewakili netizen Indonesia. Terutama untuk Nabila. Lagi rame banget ini KDRT, kekerasan dalam rumah Toti. Iya, Toti mah pemain Itali ya. Sampai nendang bayi, ya Allah Mas ketawa nendang pintu dapat aerok. Ngapain nendang bayi? Ini juga buat Rumpi No Secret sama Insert Live, tahan dulu. Jangan main suruh-suruh cek DM aja. Demen banget yang rame-rame. Lagian si Armor mah emang orang serem. Setiap orang ketemu dia nunduk. Gimana nggak nunduk di tukang cukur? Orang gini mah hukum saya rela gamparin dia sampai sidik jari saya hilang. Saya lihat suaminya, ya Allah, mukanya kumisnya PSBB jaga jarak. Kalau kalian nggak tahu mukanya kayak gimana, yang jelas mukanya nggak jelas kayak ramalan cuaca. Kurang lebih begini nih miripnya nih. Lagi suami bisanya teriak doang, baik-baik Mas, Amandele mental kebanyakan teriak. Jadi suami galak bener. Situ orang apa Johua? Galak banget. Lagi hobi banget teriak-teriak, kayaknya emang pas lahir. Ini lakinya ini kagak diazanin, tapi dikeber. Bang, lanjut cukur bang. Mau cukur lo? Jadi cukur bang. Armor ya? Ini mau bukan sekolah cukur, sekolah cakar. Surat terbuka buat semua perempuan atau laki-laki siapapun itu yang ngerasa mengalami KDRT, lapor ke polisi, lapor ke tetangga, lapor ke semua orang, lapor. Jangan pernah takut untuk ngasih tahu kalau misalnya kalian di KDRT. Kenapa? Karena KDRT itu bukan aib. Itu jelas banget, udah ada undang-undangnya, udah ada dasar hukumnya dan segala macam. Dan kenapa dari kemarin gue dari kemarin kenapa gue nggak menanggapi berita-berita itu? Karena gue mau lihat dulu nih langkah yang diambil apa. Ternyata langkah yang diambil adalah si Armor, siapalah suaminya nggak jelas itu, ternyata udah ditangkap. Jadi gue mau kasih tahu gitu.
Dan ternyata setelah gue telusuri dan gue selidiki lagi, kalau ternyata ini laki itu udah melakukan kekerasan dan dia mengakui itu dari tahun 2020. Itu lama banget, gila. Dan lo punya anak. Terus sebelumnya lagi ternyata sebelum menikah itu laki udah sering banget ketahuan selingkuh. Jadi menurut gue kalau laki lo udah pernah selingkuh, jangan pernah lo berpikir untuk oh dia akan berubah, oh gini, nggak usah, tinggalin. Tapi kalau udah nikah tuh pertimbangannya beda karena ada anak dan segala macam. Tidak bisa. Yang diutamakan adalah kebahagiaan diri sendiri dulu. Kenapa? Karena anak lu itu yang ngedidik siapa? Lu. Kalau bilang tapi kan ini demi anak dan segala macam, percuma. Anak lu bakal jauh lebih kasihan kalau misalnya lu nya nggak bahagia, lu nya nggak happy, lu nya nggak ngejalanin juga setengah hati, dan lu nya lu bayangin kalau misalnya nanti anak lu gede ini terus anak lu tahu kayak oh ternyata mama selama ini atau papa selama ini bertahan karena aku, dia akan pressure. Kenapa? Karena dia akan ngeliat penderitaan lu di kemudian hari. Ngerti nggak lu maksud gue? Jadi daripada lu harus berpikir kayak tapi ini demi anakku butuh figur bapak, anakku butuh figur ibu dan segala macam. Enggak kayak gitu cara pikirnya. Mendingan lu sendirian, lu bahagia, lu urus anak lu dengan bahagia juga, lu dengan urusan hati lu yang tenang, lapang dan segala macam. Anak lu kagak bakal punya beban di kemudian hari. Coba lu bayangin kalau misalnya ternyata anak lu udah gede terus anak lu tahu kayak oh ternyata selama ini ibuku bertahan sama bapakku karena dia mementingkan kepentingan aku. Apa nggak dia jadi menyalahkan dirinya sendiri? Karena kan berarti lo bertahan karena keberadaannya dia. Padahal sebenarnya dia berada juga karena lu berdua gitu. Berarti nggak? Nih tolong dicamkan ya teman-teman ya. Kalau ada yang ngerasa lagi di KDRT juga dan segala macam, kasih tau ke gue, nanti gue bantuin. Oke? Kita berantas nih semua nih orang-orang gila stres nih. Oke? Sekalian terima kasih lagi lo. Ini buat Armor Toreador ya. Nama lo tuh udah Armor, tau nggak? Namanya Armor, artinya bagus, ya kan, cinta. Tapi kenapa kelakuannya kayak devil, bukan kayak cinta ya? Apa sih yang lu cari kayak begitu, Armor? Istri ya, nyakitin istri, ngecewain istri, ngapain lu nikahin, Armor ya? Kalau lu kelakuannya masih ya kayak gitu, seneng main-main, seneng tebar-tebar pesona, ngapain lu nikah? Hah? Istri lo itu ya udah berbesar hati bertahan digituin, KDRT dong demi anak. Tapi kebiasaan, lu nya jadi kebiasaan ya. Lu ngerasa kayak dia nggak bakal gimana-gimanain gue, nggak bakal ninggalin gue karena kan dia ketergantungan sama gue. Lu salah ya. Istri lo mikirin anak lu nggak ada nih otaknya adanya di rumah makan Padang, tahu lo. Lu tuh laki-laki, Armor, tanggung jawab lo nanti dipertanyain di akhirat, tahu nggak lo? Bisa-bisanya ya kayak gitu sama istri. Kenapa jadi kagak sedih nih, emosi jadi gitu. Kenapa lu nggak jadi perempuan aja gitu? Gimana boti ya kan jadi cocok tuh. Kalau kekerasan sama perempuan kan jatuhnya nggak enak gitu. Tapi kalau kekerasan jadi boti kan yang dikerasin laki-laki gitu. Gimana? Hah, Armor? Nama bagus, orang tua lo ngasih nama bagus, Armor. Kelakuannya devil. Lu sok ganteng lu, Armor. Gantengan apa emang gitu? Sok ganteng gitu. Mau jadi apa kayak gitu lo, anak lo 3 no. Apa yang mau diambil? Contohnya dari lu, apa yang jadi tauladan bapak ke anak? Lagian waktu nikah emang ada tuh taklik pas lu bacain. KDRT. Dede, Armor, mending di dalam penjara deh ya. Dan dibalas tuh di dalam penjara. Ada aja pokoknya ntar abis di dalam penjara. Seumur hidup aja lah bagusan di situ. Bagus seumur hidup udah di situ. Heran. Lo udah pada lihat berita atau mungkin udah lewat di FYP lu, ada seorang wartawan yang melakukan tindakan fisik ke tersangka yang baru aja kemarin diringkus sama aparat karena dia nih melakukan KDRT ke istri dan anaknya. Oke, tadi baru banget lewat di FYP gua, ada video si wartawan ini lagi ngeliput si tersangka yang lagi dibawa sama polisi ini. Cuma mungkin karena gemes atau kesel gitu ya, abis dia meliput, motret, dia melakukan katakanlah noyor kepala si orang ya. Oke, ini surat terbuka kepada si mas wartawan ya kan, ada wartawan dan kebetulan gue adalah netizen yang anti kekerasan dalam bentuk apapun dan di waktu apapun. Gue cuma mau nanya sama lu bang wartawan, kenapa lu harus melakukan noyor itu 1 kali? Kenapa sekali? Yang banyak atuh. Ya ampun, gue puas banget ngelihatnya. Makasih udah wakilin kita senandung beng-beng ngelihatnya bang. Ya ampun, gimana bang rasanya noyor kepala bang sih? Kurang kenceng noyornya. Noyor yang kenceng, yang keras biar puas.
Makanya jangan suka keplak-keplakin anak orang. Kalau udah nggak suka, pulangin ke rumah orang tuanya. Kayak zaman dulu pertama kali meminta sama orang tuanya buat memperistri dia. Begitu kira-kira, ya.